Halo Mas, pertama-tama Mas dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Gamada, perkenalkan nama aku Tio, Kordun PPSMB Palapa 2016. Saya Tata, Task Force PPSMB UGM. Nama saya Alvin, saya subkoordinator acara PPSMB 2020. Saya Emma, saya Task Force PPSMB UGM. Saya Jito, Task Force PPSMB Universitas Gadjah Mada. Saya Damas, Koordinator Umum PPSMB UGM tahun 2019. Saya Hendry, Task Force PPSMB UGM. Ayo Gamada. Kita tonton video kompilasi PPSMB 1 dekade. Nah ini seru nih kayak gini nih. Nah, formasi. Wah, lampu, rekor nih. ASEAN bersama. Nah, ini yang ASEAN ini dulu perdebatannya gila ya. Susah ini dulu. Ke PBB, Iya. generasi COVID ini. Ini 16 ini. Siapa ini? Keren lah. Ada langsung. Sumpah ya, DDD tiap tahun tuh mantep banget deh. Aspek COVID. Keren tapi keren. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Wow. PPSMB UGM, seingat saya sejak 2012 sudah menggunakan konsep baru, di mana di dalam kegiatannya kita sudah melibatkan dosen, alumni, dan mahasiswa sebagai narasumber. Pada saat awal dulu, bagaimana kita, panitia, dibantu oleh tim pemantau untuk berkeliling di seluruh fakultas untuk melihat pelaksanaan PPSMB yang memastikan bahwa bebas dari segala macam bentuk perpeloncoan. Hal yang menarik dan unik yang pernah saya temukan di saat PPSMB zaman 2019 itu karena kedinamikaan di kelas dan proses pembelajaran di kelas itu ada salah satu gamada yang memang tidak memiliki handphone, dan ada teman-teman yang melihat ini merasa kasihan karena diperlukan sekali untuk kita berkomunikasi, untuk kita bertukar pikiran di situ, dan karena itu juga mereka beriuran bersama membukukan uang sehingga teman ini itu mendapatkan handphone yang bisa saling kita berkomunikasi satu sama lain. Wah, jadi kalau ditanya pengalaman paling unik gitu. Dulu pernah selesai interview, kita cari calon-calon panitia PPSMB.
kita capek semuanya para koor-koor, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di Stadion Pancasila itu. Mungkin kalau teman-teman tahu ada stadion di belakang. Nah, kita udah capek malam-malam, terus pulang satu-satu gitu. Aku dan beberapa koor lainnya akhirnya kita memutuskan tidur kan di sana sekalian gitu, jagain berkas-berkasnya. Terus jam 1 dini hari aku bangun. Panik sendirian di Stadion Pancasila. Mau keluar kayak gerbangnya udah hampir ditutup gitu kan. Pada saat upacara pembukaan, ada satu korgus, salah satu fakultas. Saya dimarahin. Mahasiswa baru, pakai rok pendek, nggak pakai stocking gitu. Jadi sampai sekarang teman-teman saya di Task Force memanggil saya Tata Stocking. Gara-gara saya nggak pakai stocking dan dimarahi oleh korgus. Momen paling menantang ya buat kita. Di momen paling menantang buat kita adalah pada tahunku itu adalah PPSMB dengan persiapan paling pendek. Kita berpanitia itu ada 600 lebih mahasiswa, kemudian kita menyambut bahkan ada yang lebih dari 8.000, bahkan sekarang di tahun ini 10.000. Itu adalah hal yang menarik dan perlu kita persiapkan sebagai panitia. Jelas PPSMB 2020 tuh jadi PPSMB online pertama mungkin di seluruh ospek-ospek yang ada di Indonesia ya. Karena yang awalnya kita jalanin offline terus, akhirnya tiba-tiba ada keputusan dan pandemi COVID yang harus kita semua online. Dari mulai oprek panitia bahkan yang itu udah membuat down banget, tapi akhirnya kita bisa jalanin itu semua. Meskipun dengan berbagai macam masalah baru, tapi kita juga bisa memunculkan ide-ide baru. Jadi benar-benar waktunya sangat mepet, tapi untungnya aku punya banyak banget teman-teman yang all in dan seluruh panitia pada saat itu semuanya all in dan akhirnya kita berhasil menghasilkan salah satu PPSMB yang paling menghebohkan sih dan paling dahsyat meskipun dengan waktu terpendek di antara waktu-waktu yang ideal lainnya sih. Di PPSMB 2020 terus terang kita lebih banyak berkreasi sih. Gak ada patokan acuan dari tahun-tahun sebelumnya kita tuh harus bikin acara seperti ini, acara kayak gini, tapi bener-bener kita dibuat bebas berkreasi. Kita mikir hal-hal gila, hal-hal yang belum pernah dilakuin banyak orang. Selain dengan formasi, menurut saya juga yang bisa dilihat kembali yaitu action plan. Action plan ini sebuah aksi sosial yang teman-teman Gamada ini bisa wujudkan. Padahal mereka masih tahun pertama loh, belum memiliki banyak ilmu maupun di jurusan di departemen mereka. Tapi mereka bisa mewujudkan dengan baik, masyarakat menerima, bahkan sampai membuat aksi selebrasi bersama. Buat kita merasa bangga dari apa yang udah kita lakukan meskipun PPSMB online. Transisi dari offline ke online, jujur gagal. Kenapa? Karena sudah dulu disiapkan offline. Tiba-tiba karena ada pandemi berubah menjadi online. Tapi ternyata di oprek pertama, baru tahap pertama udah ada wacana COVID dan juga harus diberhentiin. Itu yang membuat kita tuh semuanya kaget karena benar-benar nggak ada benchmark apapun tentang online, tapi akhirnya kita masih bisa bertahan dan terlaksana sampai saat ini. Kalaupun saya suka, kenapa? Pertama, banyak kenalan. Mulai dari dosen, mahasiswa, panitia, task force yang bertahun-tahun tidak pernah dirubah SK-nya gitu ya. Adanya bahagia. Di antara sesama task force dan panitia itu adalah guyon maton yang merindukan. Dukanya luar biasa. Koordinasi di level strategis, operasional, taktis, kadang dibutuhkan semangat, dibutuhkan kebesaran hati, yang kadang-kadang kita marah, kita kesel, kita dongkol, dan juga amarah yang kadang tidak tersalurkan. Menyenangkan, Wow, cering. membanggakan, Impian. Luar biasa. Jos tenan. Wangun.